Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Sahabat Kurma FM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menjalankan ibadah puasa yang ke-21 ini tanpa halangan suatu apapun. Dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah menyebutkan di dalam kitab tersebut, Waqala al-ardi salasun ardun idza suqiyat ambatat al-ushba wal kala'a. Al-ardu salasun, bumi memiliki tiga macam. Bumi atau tanah memiliki tiga macam. Ardun idza suqiyat ambatat al-ushba wal kala'a. Tanah atau bumi yang pertama adalah tanah ketika disirami air, dialiri air, ia akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rerumputan. Wa masaluha minan nas, dan perumpamaan tanah tersebut terhadap seseorang, alladzi yata'alamu wa yafhamu fil ilmi, seperti halnya orang yang belajar dan memahami ilmu. Fakama annan nabata laisa ainal ma, akan tetapi tumbuhan di sini bukanlah wujud dari air tersebut. Walakin al-ma'u sababu husulihi, akan tetapi air menjadi sebab adanya tumbuhan tersebut. Fakadzalika, maka begitu juga al-fahmu laisa ainul ilmi, pemahaman bukanlah wujud dari ilmu itu tersendiri. Walakin ainil ilmi yakunu, akan tetapi dari adanya ilmu tersebut pemahaman ini muncul. Jadi ilmu itu seperti bahan atau komponen yang menjadikan adanya suatu pemahaman. Wal ardu asaniyatu, dan bumi yang kedua, tumsiku al-ma'a wala tumbitul al-kala'a. Bumi atau tanah yang kedua adalah tanah yang mampu menahan air atau mengandung air, akan tetapi ia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Wa masaluha minan nas masalul ladzi yahfadul ilma wa la yafhamu fihi, dan perumpamaan tanah yang kedua ini seperti orang yang menghafal ilmu akan tetapi dia tidak bisa memahami ilmu tersebut. Wa idza ra'aita al-alima la yazidu ala ma yasma'u fahuwa dzaka. Ketika kamu melihat seorang yang berilmu tidak bertambah atas apa yang ia dengar, maka ia termasuk golongan orang yang kedua ini, termasuk seperti tanah yang mengandung air akan tetapi tidak menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an yuwafiqu ma sami'a minal ilmi fahuwal awal. Dan ketika kamu melihat seorang alim bertambah atas sesuatu yang sesuai dengan apa yang ia dengar, maka dia termasuk golongan yang pertama tadi, yaitu seperti
tanah yang mengandung air, yang mampu menahan air dan mampu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wal ardu as-salisatu, dan tanah atau bumi yang ketiga, ardun la tumbitu al-kalaan wala tumsiku ma'an. Dan ini tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak mampu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan tidak mampu menahan air. Wa masaluha minan nas masalu man la yahfadhu al-ilma wala yafhamu fihi. Perumpamaan tanah yang ketiga ini seperti orang yang tidak menghafal ilmu dan tidak memahami ilmu. Maka fa'ilqa'ul ilmi ilaman hadhi sifatuhu idha'atun lil ilmi. Maka memberikan ilmu terhadap orang yang memiliki sifat ini tadi, orang yang tidak mampu menghafal, orang yang tidak mampu memahami suatu ilmu, itu adalah sebuah penyanyian terhadap ilmu. Maka terhadap golongan orang yang ketiga ini kita harus berhati-hati. Fakama anna rabbal ardi allati hadhihi sifatuha la yusqiha. Maka orang yang memiliki tanah, yang mana tanah tersebut memiliki sifat ini tadi, tanah yang tidak mampu mengandung air, tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, maka orang yang memiliki tanah tersebut tidak akan pernah menyirami tanah tersebut, tidak akan menanam tanaman di atas tanah tersebut. Wa yara anna saqiyaha minal idoati, dan ia akan beranggapan bahwa menyirami tanah tersebut termasuk penyanyian, termasuk hal yang sia-sia. Kadzalika yambaghi an la yulqa al-ilmu ila man yudayyi'uhu bal aula. Begitu juga sebaiknya, bahkan lebih utama, ilmu tidak diberikan terhadap orang yang menyia-nyiakan ilmu. Itu tadi macam-macam tanah yang digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam Al-Haddadiyah. Tanah memiliki 3 macam. Yang pertama, tanah yang mampu menahan air dan menumbuhkan tumbuhan. Yang kedua, tanah yang mampu mengandung air dan menahan air akan tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Dan yang ketiga, tanah yang tidak mampu menahan air, mengandung air dan tidak mampu menumbuhkan tumbuhan. Sekian dari saya, banyak salah, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.